Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya tentunya. Dan hari ini kita akan belajar kalimat penyelesaian masalah dan kalimat saran tentunya pada muatan pelajaran bahasa Indonesia pada tema 4, subtema 1. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat. Kemudian, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda di rumah jadi yang pertama tahu saat Usroro upload video baru. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menemukan kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya pada teks. Yang kedua, siswa dapat menemukan kalimat saran tentang masalah di sekolah pada teks. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan maksud dari sebuah saran. Nah, anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan banyak membaca cerita. Jadi nanti ada beberapa cerita yang akan kita baca, kemudian kita cari baik itu masalah, penyelesaiannya maupun kalimat sarannya. Nanti kita baca bersama ya. Yuk kita mulai. Nah, teks cerita pertama kita adalah Rahasia Anak Pintar. Nanti anak-anak bersama-sama kita garis bawahi manakah yang merupakan masalah dan manakah yang merupakan penyelesaian masalah. Yuk kita baca bersama. Judulnya Rahasia Anak Pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari, ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu, atur jadwal waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Ya, setelah kita baca, manakah yang merupakan masalah? Betul sekali, inilah masalahnya ya. Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Karena belum tahu, berarti kan merupakan masalah ya. Kemudian, penyelesaian masalahnya adalah ya, ini dia, panjang ya. Tadi sudah kita baca dari mendengarkan saat guru menjelaskan sampai dengan berteman dengan banyak orang ya. Inilah cerita yang kedua yang berjudul kegiatan saat jam istirahat. Nanti seperti tadi ya, kita garis bawahi manakah yang merupakan masalah dan manakah yang merupakan penyelesaian masalah. Yuk kita mulai baca bersama. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang-bincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapihan dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Nah, anak-anak, manakah ya yang merupakan masalah? Iya, betul sekali, ini dia. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Itu adalah sebuah masalah karena terlihat kotor ya. Kemudian penyelesaiannya adalah tentu saja, iya, ini dia. Dari mereka memunguti daun sampai daun itu dapat diolah menjadi pupuk.
Nah, inilah teks bacaan yang ketiga yang berjudul Sekolah yang Sehat. Nanti yang kita cari dan garis bawahi adalah suatu masalah dan sarannya ya. Yuk kita mulai membacanya. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak pun dapat bermain dengan ceria. Mereka akan selalu bersemangat belajar. Akan tetapi, tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Tempat cuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Nah, anak-anak, manakah yang merupakan masalah? Iya, betul sekali, ini dia. Akan tetapi tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat ya. Ini merupakan masalah. Kemudian mana ya sarannya? Iya, betul sekali, ini dia. Karena sebuah saran itu biasanya diawali dengan kata sebaiknya. Jadi di sini sarannya mulai dari sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih sampai setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Kemudian inilah teks bacaan yang terakhir. Kali ini kita hanya membacanya saja ya dan memahaminya. Kemudian teks ini akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan setelahnya. Yuk kita mulai baca bersama. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, dari bacaan tadi, yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Jelaskan. Apa ya maksudnya ya? Iya, ini dia. Jawabannya, saat berbicara kita menatap mata orang yang berbicara karena dengan tatapan mata mencerminkan Anda atau mencerminkan anak-anak menghargai orang yang sedang berbicara. Kemudian pertanyaan kedua, akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Jelaskan. Apa anak-anak bisa menjelaskannya? Oke, ini dia penjelasannya. Mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai berarti menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita. Kemudian, pertanyaan ketiga, berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut. Maksudnya apa ya? Oke ya, ini dia jawabannya. Kita harus berbicara dengan suara lembut karena jika kita berbicara dengan penuh kelembutan, orang akan segan dan mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan. Kemudian soal yang keempat, sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Ya, maksudnya adalah saat berbicara sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang
baik dan menghindari berbicara hal-hal yang jelek karena dapat menyinggung perasaan orang lain. Kemudian, pertanyaan terakhir, berbicaralah dengan sopan. Apa ya maksudnya? Iya, ini dia jawabannya. Kita harus berbicara dengan sopan karena berbicara dengan sopan akan menghindari adanya kesalahpahaman. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ananda yang menyaksikan video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.